Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Yurianto desu. Kyou wa watashi ga masuke no doshi ga hanashitai to omoimasu. Nande to iu to, masuke no wa kaiwa no toki itsumo sukaimasu kara, ato de moshi wakaranakatara komaru to omoimasu. Minasang, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata kerja bentuk mas. Mengapa mas bentuk pas ini sangatlah penting? Karena pada saat nanti berbicara langsung, itu selalu digunakan. Bentuk mas ini digunakan saat berbicara dengan bentuk sopan. Terus bentuk maske ini adalah dasar sebagai pembuatan pola-pola kalimat selanjutnya. Jadi kalau bentuk maske ini tidak mengerti, nantinya kalau akan membuat sebuah kalimat atau pola-pola kalimat akan kesulitan. Karena rata-rata bentuk kalimat dalam bahasa Jepang itu menggunakan bentuk dasar mas. Setelah diubah ke bentuk dasar mas, akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lain secara bersambung. Jadi dasarnya mas, kemudian masnya itu rata-rata dibuang, setelah itu akan digabung dengan pola yang lain sehingga menjadi kesatuan yang berbentuk sebuah kalimat. Seperti itu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada materi kali ini saya sudah siapkan beberapa bentuk kata kerja. Jadi, dalam bahasa Jepang itu, kata kerja dibagi menjadi 3. Dia termasuk golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang golongan 1 dirubah ke dalam bentuk maske. Baiklah, untuk golongan 1 itu terdiri dari banyak sebenarnya kata kerja. Ini saya ambil beberapa saja. Contohnya, iku. Ini artinya pergi. Setelah itu, asobu. Ini artinya bermain. Aruku artinya berjalan. Tobu artinya terbang. Yomu artinya membaca. Nomu artinya minum. Kiku artinya mendengar. Kaku artinya menulis. Selanjutnya, untuk golongan 1 ini, dia ciri-cirinya seperti ini. Jadi, dalam hiragana bahasa Jepang itu, a, i, u, ka, ki, ku, sa, si, su, seperti itu ya. Kalau misalnya golongan 1 itu, dia memiliki ciri di belakang katanya itu, misalnya a, i, u itu u, kakiku itu ku yang diambil belakangnya, terus babi bu itu bu. Jadi misalnya ini iku, ini belakangnya ku. Asobu belakangnya bu. Aruku belakangnya gu. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Jepang itu, golongan 1 itu rata-rata mereka belakangnya ku, bu, ku lagi, ini bu, yomu wamu, terus di sini nomu wamu, ku, ini juga kakuku. Baiklah, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara merubah kata kerja ini ke dalam bentuk maske. Jadi, untuk merubah ke dalam bentuk maske sebenarnya gampang aja. Kita lihat kata kerjanya, huruf di paling belakang kata kerja tersebut. Kayak tadi, ini ikuku. Jadi kalau dirubah ke dalam maske, belakangnya tinggal diganti ke hurufnya yang ku menjadi ki, jadi iki mas. Kayak ini asobu, belakangnya dirubah jadi bunya ke bi, asobi mas. Selanjutnya aruku, ini belakangnya ku
dirubah ke ki jadi arukimasu, tobu tobimasu, yomu yomimasu, nomu nomimasu, kiku kikimasu, kaku kakimasu. Jadi seperti itu. Mudah kan teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke golongan yang kedua. Baiklah, kita masuk yang ke golongan kedua. Untuk golongan yang kedua, dia memiliki akhiran ru dibagi menjadi dua, yang pelafalannya ero sama pelafalannya iro di belakang kata kerjanya itu. Misalnya kata seperti ini, taberu artinya makan, dia belakang kalimatnya eru, pelafalannya taberu, eru. Yang kedua neru, dia pelafalannya eru, neru, artinya tidur. Abiru, iru, osyeru, eru, ageru, eru, sama iru, iru. Untuk mengubah ke bentuk maskai, ini juga sangatlah mudah. Jadi, kita lihat huruf di belakang katanya. Kayak ini, taberu. Jadi tinggal ru-nya, huruf ru-nya dihilangin, terus diganti ke mas. Ini lebih mudah daripada golongan yang satu. Jadi semua yang golongan kedua itu tinggal huruf ru-nya di belakang itu dihapus, diganti mas. Misalnya taberu jadi tabemas, makan. Neru menjadi nemas, tidur. Abiru jadi abimas, mandi. Osyeru menjadi osyemas, mengajari. Ageru menjadi agemas, memberi. Iru menjadi imas, ada. Jadi ciri golongan kedua itu untuk pelafalannya, dia belakang kata kerjanya eru atau iru, seperti itu. Baiklah, untuk yang golongan kedua ini ternyata ada beberapa kata yang dia mirip dengan golongan dua tapi ternyata masuk ke dalam golongan satu. Dia memiliki huruf akhiran dengan pelafalan eru dan iru, tapi dia masuk golongan satu. Jadi untuk kata ini sebaiknya kita hafalkan, yaitu kairu yang artinya pulang, terus iru yang artinya membutuhkan, dan yang terakhir kiru yang artinya memotong. Terus kalau dirubah ke dalam bentuk mas seperti golongan satu tadi, kairu jadi kairimas, selanjutnya iru jadi irimas, dan yang terakhir kiru menjadi irimas. Dan yang terakhir kata kerja golongan 3. Ini sangat-sangatlah mudah karena golongan 3 ini hanya ada dua kata, yaitu kuru yang artinya datang, suru yang artinya melakukan. Jadi dua kata ini untuk perubahannya dia berubah pelafalannya dan berubah hurufnya. Kuru menjadi kimas, suru menjadi simas. Karena dua kata aja, jadi sebaiknya dihafal. Kemudian untuk kata kerja suruh ini, dia artinya melakukan, tapi sering digabung dengan kata benda, sehingga kata benda itu menjadi kata kerja. Misalnya shigoto yang artinya pekerjaan. Yang kedua, ryori yang artinya masakan. Dia kalau digabung dengan suruh menjadi shigoto shimase, ryori shimase. Shigoto shimasu yang artinya bekerja, ryori shimasu yang artinya memasak. Hai minasan, kyou no benkyou wa owaritai to omaimasu. Minasan ga gengo ga benkyou shiteru kara, dakara mainichi sukawanai to, sore wa ato de dekinai yakara, zehi mainichi sukate kudasai. Baiklah minasan, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai hari ini. Karena minasan gak belajar bahasa,
Jadi sebaiknya digunakan setiap hari, atau minimal belajarlah untuk berbicara, ngomong langsung secara terus-menerus sehingga lancar berbahasa Jepang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.